Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, Semar, Togok, serta Dajjal, Yajuj Majuj. Perang akhir zaman. Diceritakan situasi kedatangan Imam Mahdi akan terjadi pada abad ke-32 atau tahun ke-3195, di mana semua negeri terjadi kekacauan parah, pertentangan di bidang politik, dominasi ekonomi, pelanggaran HAM, penyelewengan manfaat teknologi, pertentangan batas negara. Tingkat pencapaian teknologi yang luar biasa, penciptaan teknologi Android, robotik, cyborg, Autobot, transformian, warp speed, visual elemential, teleportasi, anti-gravitasi, DNA indikator, dan lain sebagainya yang sebelumnya dianggap sebagai dongeng atau khayalan Hollywood. Masa itu sudah menjadi permainan. Dan diceritakan kaidah-kaidah agama yang semula begitu diagung-agungkan saat itu hanya sebagai dogma kemunafikan untuk mendapatkan kepuasan syahwat dan kekuasaan. Para pewaris Nabi walau masih beraktivitas keagamaan, namun berperilaku jauh dari yang diajarkannya. Saling pembenaran antara pendakwah, aliran, organisasi sudah menjadi hal yang dianggap keharusan yang dilakukan. Jika ingin masih diakui di masyarakat, pembakaran kitab-kitab suci sudah menjadi hal yang biasa. Diganti dan direvisi disesuaikan hasrat dan tujuan nafsu dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bila pencapaian situasi kondisi ini benar-benar terjadi, berarti sudah harus bersiap-siap untuk berlangsungnya pembaitan paksa Imam Mahdi di depan Ka'bah. Bila semua di atas telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman telah hadir. Dan bila ini telah menjadi jelas, semua umat Islam terikat dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Ketika kalian melihat atau kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Seiring kehadiran Imam Mahdi, akan turun pula Nabi Isa untuk membantu melumpuhkan musuh misterius yang menguasai dunia dengan cara-cara yang tidak lazim. Mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia agar tunduk di bawah kepemimpinannya. Dia juga yang mempengaruhi semua umat beragama untuk meninggalkan kaidah-kaidah agama dan memusuhi imam-imam agama. Dajjal makhluk misterius yang dipercaya sudah berusia ribuan tahun, memiliki kesaktian setingkat malaikat. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, memiliki kemampuan misterius yang digembar-gemborkan sebagai mukjizat dari Tuhan. Kehadirannya sungguh meresahkan Imam Mahdi. Oleh karena itu, kehadiran Nabi Isa yang dipersiapkan Allah untuk membantu dan membunuh Dajjal. Nabi Isa tidak berjuang sendiri. Konon dia akan didampingi dua perwira misterius yang akan membantu menaklukkan Dajjal. Karena kelembutan hatinya, maka Nabi Isa tidak tega untuk mengangkat senjata, kecuali saat akhir setelah Dajjal ditaklukkan untuk membunuhnya. Karena tidak ada satupun orang yang mampu membunuh Dajjal. Diceritakan dua perwira misterius yang dipersiapkan adalah tokoh purba dari bangsa atau dunia yang sudah raib. Jadi seperti halnya Dajjal, mereka juga tokoh berusia ribuan tahun. Mereka adalah Semar dan Togok. Keduanya lah yang akan menyambut turunnya Nabi Isa ke dunia.
Peperangan akbar tidak dapat terelakkan lagi. Dajjal yang menguasai kota-kota besar dunia diperlengkapi teknologi super canggih. Pasukan robot-robot transformer, pesawat antar bintang, star stasiun juga pasukan setan demi jin yang disebut Ya'juj Ma'juj menjadi andalan Dajjal. Perang besar itu akan disebut perang akhir zaman. Dalam menghadapi Dajjal, Imam Mahdi juga mempunyai pasukan yang tidak kalah gigih dan militannya. Terdiri dari umat Islam dan umat lain yang menentang kediktatoran Dajjal. Perang akbar itu akan terjadi di tanah Arab dan benua Afrika. Perang campuh berlangsung sengit dan amat dahsyat. Saling serang dengan senjata super canggih abad ke-32, baik dilakukan dengan jarak jauh maupun dengan face to face. Perang itu sudah berlangsung bulanan. Dajjal menang di pasukan dan suplai makanan. Juga dia mempunyai kekuatan goib penggoyah iman dan tekad tempur pasukan musuh. Kekuatan inilah maka pada beberapa sektor peperangan ia unggul telak. Hanya iman kepada Allah dan tekad akan pertolongannya yang menjadi pegangan Imam Mahdi dan pasukannya. Allah mendengar doa hambanya yang berjuang atas jalannya. Maka diutus Nabi Isa untuk membantu memecahkan masalah peperangan Imam Mahdi. Nabi Isa sudah waspada akan kekuatan musuh. Ia segera memanggil kedua pembantunya. Kalian berdua segeralah pergi ke ujung jagat. Di mana kalian pernah ke sana, hadang dan musnahkan semua makhluk yang dibangkitkan Dajjal. Mereka berjumlah jutaan. Mereka merupakan makhluk sebelum Allah menciptakan bapak manusia, yaitu Nabi Adam. Jutaan makhluk ini akan digunakan Dajjal untuk menguasai dan memerintah bumi. Lepaskan semua kekuatan yang dititipkan Allah kepada kalian. Jangan segan-segan untuk bertindak dan jangan buang waktu dan segera pulang kemari. Semar dan Togok menghaturkan sembah dan berujar, baiklah Nabiullah, akan kami laksanakan secepatnya. Sementara kami pergi, kami akan memerintahkan anak-anak kami dan istri hamba untuk membantu memerangi pasukan demit itu. Jawab Semar. Itu pun baik, kami menunggu hasil perjuangan kalian, ujar Nabi Isa. Semar memanggil ketiga anaknya dan istrinya. Kalian sudah maklum akan kondisi sekarang. Tinggalkan senda gurau kalian. Gunakan kesaktian kedewaan yang sudah aku berikan untuk menghadapi pasukan demit di sana. Dan untuk Petruk dan Gareng akan kukembalikan wujud dan kesaktian jin kalian yang tidur selama ini. Istriku Sutiragen, kau juga ikut berjuang. Jangan ragu mengeluarkan kesaktianmu. Sudah bukan saatnya menyembunyikan kemampuanmu. Semar kemudian meniupkan ubun-ubun Petruk dan Gareng yang seketika berubah wujud menjadi demit berperawakan hebat, menggeram-geram protes kenapa dia dikembalikan ke wujudnya semula. Diganggu ketenangannya sebagai manusia Petruk Gareng. Mereka sebenarnya adalah dua jin Bambang Petruk Penyukilan dan Bambang Sukodadi yang dahulu pernah mencoba menyerbu Kahyangan Suroloyo, ditaklukkan Semar dan diangkat anak. Togok pun berujar serupa kepada putranya. Sarawita membantu saudara-saudaranya memerangi jin demit yang diperbantukan musuh menempur Imam Mahdi. Usai berpesan kepada putra-putra dan sungkem kepada Nabiullah Isa alaihissalam, segera mereka bertriwikromo membelah langit menyundul atmosfer namun tidak tampak mata manusia biasa. Karena keduanya menggunakan aji halimun. Keduanya lenyap berteleportasi ke ujung jagat, tempat asal muasal jagat lahir, atau titik ledakan Big Bang yang berjarak sekarang berukur sejauh 9,5 miliar tahun cahaya. Fenomena kiamat besar, Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal sebenarnya sudah diucapkan Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari.
Banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi dunia dewasa ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat. Karena di masa kita hidup dewasa ini sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Praktis hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul semua di zaman kita. Maka kedatangan tanda-tanda besar tersebut hanya masalah waktu. Tanda besar pertama yang bakal datang ialah keluarnya Dajjal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung dimaksud ialah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Ia akan menghantarkan kita meninggalkan babak keempat era para penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya dewasa ini, menuju babak kelima, yaitu tegaknya kembali kekhalifahan Islam yang mengikuti manhaj, sistem atau metode kenabian. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus kepadanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa dengan namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Lelaki keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Subhanallah, beliau tentunya tidak akan mengajak umat Islam berpindah babak melalui perjalanan tenang dan senang laksana melewati taman-taman bunga indah atau melalui meja perundingan dengan penguasa zalim dewasa ini, apalagi dengan mengandalkan sekedar permainan kotak suara. Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fisabilillah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabriyan atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia, menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Bila Allah mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya, maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu penghambaan manusia kepada Allah semata. Banyak ghazawat atau perang akan dipimpin Imam Mahdi, dan subhanallah, Allah akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah akan beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Lalu apa sajakah indikasi kedatangan Imam Mahdi? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran umum indikasi kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antar manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku
Ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa, Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Hadis berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki atau Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim atau di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah pasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Bila semua di atas telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman telah hadir. Dan bila ini telah menjadi jelas semua, umat Islam terikat dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Ketika kalian melihatnya, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Daud. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan menjadi muslimin atau bagian dari umat Islam, menghancurkan salib dan menghancurkan berhala. Karena risalah yang beliau bawa adalah risalah yang bersumber dari Allah juga. Namun turunnya beliau bukan sebagai nabi lagi, karena setelah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, maka tidak ada lagi nabi yang turun ke bumi dengan membawa risalah dari langit. Karena itu Nabi Isa kedudukannya bukan sebagai nabi lagi, tapi bagian dari umat Islam ini. Berkitab suci Al-Quran, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat menghadap Ka'bah, puasa Ramadan, berhaji ke Mekah dan menjalankan syariat Islam yang kita terapkan saat itu. Semua keterangan itu kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada kita, yang antara lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwaku di tangannya, nyaris akan turun kepada kalian putra Maryam atau Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib dan membunuh babi dan memungut jizyah dan memenuhi harta." Hadis riwayat Muslim dalam kitab Iman bab turunnya Isa. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam hak dan eksis terus sehingga hari kiamat. Akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam hak dan eksis terus hingga hari kiamat." Kemudian Nabi Isa bin Maryam turun. Lalu pemimpin umat Islam saat itu berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah dan jadilah imam dalam sholat kami." Namun Nabi Isa menjawab, "Tidak, kalian menjadi pemimpin di antara kalian sendiri, sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini." Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa masih tetap tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal selama 40 tahun.
Lalu Allah mewafatkan dan disalatkan jenazahnya oleh umat Islam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Dajjal adalah seorang manusia biasa. Ia dinamakan demikian karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan atau dikarenakan ia menyembunyikan kekufurannya di hadapan manusia dengan kedustaan dan tipu dayanya terhadap mereka. Ada sejumlah hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal. Yang pertama, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau menyebutkan Dajjal. Beliau bersabda, "Aku benar-benar akan memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang nabi melainkan ia pernah memperingatkan kaumnya tentang masalah tersebut. Tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumku. Dia itu Dajjal, picak, atau bermata sebelah sedangkan Allah tidak picak." Sahih Jami' Zohir Albani. Yang kedua, hadis lainnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku mengelilingi di Ka'bah." Beliau menyebutkan bahwasanya ia melihat Nabi Isa bin Maryam, kemudian melihat Dajjal dan menyebutkan sifat-sifatnya. Ibnu Umar berkata, "Tiba-tiba ada seorang lelaki yang besar tubuhnya, berwarna merah, rambutnya pendek, matanya picak, seakan-akan matanya itu buah anggur yang mengambang." Mereka berkata, "Ini adalah Dajjal." Manusia yang paling menyerupai adalah Ibnu Qut, seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah. Disahihkan Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis lainnya adalah dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda berkaitan sifat Dajjal. Dia itu seorang pemuda, rambutnya pendek, matanya mengambang, seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Is bin Qutb. Hadis riwayat yang disahihkan oleh Muslim. Dan ia dinamakan dengan Masih Dajjal karena salah satu matanya, yaitu mata kanannya, tertutup atau picak. Ia akan keluar pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar, dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Yang keempat, hadis lain adalah hadis yang menjelaskan bahwa tertulis di antara dua matanya kafir atau kafaro, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat kubro. Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan matinya pepohonan. Yang kelima, hadis lainnya menjelaskan tentang Dajjal yang akan keluar dari arah timur, tepatnya dari negeri Khurasan atau Sihristaan. Kemudian ia akan mengembara ke seluruh penjuru bumi. Ia akan memasuki setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah karena para malaikat menjaganya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang Dajjal. Beliau bersabda, Dajjal akan keluar dari negeri sebelah timur yang disebut Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Fatimah bin Qais radhiyallahu anha, Dajjal berkata, maka aku keluar dan aku menelusuri seluruh negeri. Aku tidak meninggalkan suatu negeri kecuali aku telah tinggal di dalamnya selama 40 hari. Kecuali kota Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu dari keduanya, seorang malaikat akan menghalangiku dengan pedang terhunus.
dan di setiap pelosok negeri tersebut ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat yang disahihkan oleh Muslim. Yang keenam, hadis lainnya menjelaskan di antara sifat Dajjal lainnya, yaitu ia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan ia akan melakukan hal-hal yang aneh untuk membenarkan pengakuannya dan menarik orang-orang agar menjadi pengikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal, hendaklah ia menjauhinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dan ia menyangka bahwa dirinya seorang yang beriman. Lalu ia mengikutinya yang dapat menimbulkan berbagai syubhat." Yang ketujuh, dalam hadis lainnya dijelaskan bahwa Dajjal tersebut akan datang sambil membawa neraka dan surga. Surganya adalah neraka, surganya adalah neraka, dan nerakanya adalah surga. Dan ia memiliki sungai yang penuh dengan air, gunung dari roti. Ia akan menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Maka hujan pun turun dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan beraneka macam tumbuhan. Maka tumbuhlah tanaman tersebut. Dan ia akan menempuh perjalanan dengan cepat, secepat air hujan yang ditiup angin. Dan keanehan-anehan lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.